Selamat pagi, jumpa lagi dengan Kak Wendy, Kak Teti, Kak Anggi, Kak Meli. Nah, hari ini kita akan impa. Sebelum impa, kita saat teduh, mari tundukkan kepala, tutup mata. Nah, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar lagu baru, yaitu Aku Anak Terang. Dinyanyikan 2 kali bersama dengan kita semua. Mari kita belajar ya adik-adik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan doa, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pada hari ini sehingga kami dapat beribadah kepada Engkau. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku 2 kali ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita.
mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu, yuk kita berdoa, kita meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami mau dengar cerita Alkitab, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Ini doa kami, amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Matius. Matius itu kitab pertama dari Perjanjian Baru. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Adik-adik bisa minta bantu Papa Mama untuk membacakannya buat adik-adik. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 diberi judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantam, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi. Pada pagi hari ini, kabar kita gimana nih? Apakah semuanya sudah mandi, sudah sarapan, sudah pakai pakaian yang rapi, dan juga sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab, dan juga semangat? Kakak berharap supaya kita semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Pagi hari ini karena dia mau bawakan cerita Alkitab, yaitu dengan tema menjadi garam dan terang dunia. Nah, adik-adik tahu tidak garam itu apa? Ya, garam itu adalah penyedap rasa. Dan adik-adik pernah tidak diam-diam mencoba garam yang ada di dapur adik-adik? Pasti kalau sudah ada yang pernah mencoba, rasanya sangat asin. Karena garam itu memang adalah penambah cita rasa untuk makanan kita. Nah, adik-adik coba bayangkan kalau misalnya di dalam masakan yang dimasak oleh orang di rumah, dimasak oleh mama, dan juga makanan yang kita beli itu tidak memiliki kandungan garam atau tidak memakai garam. Pasti rasanya sudah tidak enak, rasanya pasti hambar, tidak ada rasa yang membuat kita ingin tambah makanannya lagi. Nah, pasti kita semua tidak mau makan makanan yang hambar dan juga makan makanan yang tidak ada rasanya. Nah, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Artinya, kita adalah anak-anak Tuhan yang harus memberikan rasa pada dunia ini. Rasanya bukan hanya rasa asin saja. Kalau garam ditambahkan ke dalam makanan dan juga dicampur dengan makanan yang lain ataupun bahan-bahan yang lain, pasti rasanya akan menjadi sangat enak. Nah, Tuhan Yesus mau supaya kita, adik-adik dan juga kakak, itu menjadi membawa rasa yang baik dimanapun kita tinggal, baik itu di rumah ataupun ketika kita bertemu teman-teman dan juga di sekolah ataupun di tempat-tempat yang lain. Kita mau menjadi anak-anak yang baik dan juga anak-anak yang memberi kebahagiaan. Adik-adik pasti senang kan kalau misalnya kita berada di suatu tempat ataupun di rumah dan juga kita bisa membawa sukacita, kita bisa menjadi anak-anak yang membawa damai. Pasti orang tua kita dan juga siapapun akan senang melihat kita melakukan hal demikian. Nah, orang lain dapat mencicipi rasa kita dari perbuatan kita, atau orang lain dapat melihat kita dapat menjadi sumber sukacita ataupun tidak dari perbuatan kita.
Nah, adik-adikku, selain menjadi garam, Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk bisa menjadi terang dunia. Artinya, setiap perbuatan kita adalah perbuatan yang harus selalu mencerminkan kebaikan. Ketika kita tidak suka berbuat dosa, ketika kita tidak suka mengganggu orang tua di rumah, ataupun menjahili teman-teman kita, ataupun ketika kita mau untuk melakukan kebaikan, nah itu mau menandakan bahwa kita itu bisa menjadi terang dunia. Adik-adik coba bayangkan kalau misalnya di rumah itu mati lampu, terus di dalam keadaan malam pasti rumah kita akan menjadi gelap. Dan adik-adik pasti akan takut karena kita tidak bisa untuk berjalan dengan baik karena tidak ada penerangan. Nah, kita diharapkan untuk menjadi terang supaya kita dapat menjadi lampu, kita dapat menjadi terang di dalam kegelapan itu. Ketika ada teman-teman kita yang sedang bertengkar, marilah kita mengajak mereka untuk tidak bertengkar lagi. Sebab kalau kita bertengkar, pasti kita akan kehilangan teman-teman kita. Kita akan membuat mereka sedih dan juga kita pasti juga akan sedih. Nah, kalau kita tidak bertengkar, kalau kita selalu berbuat baik, pasti kita punya banyak teman, kita punya teman bermain yang banyak, dan juga kita bisa saling membagikan kebahagiaan kepada teman-teman kita. Untuk itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi garam dan terang dunia itu mungkin saja sulit, tetapi mari kita coba supaya kita dapat menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik dengan rajin membaca Alkitab, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Nah, setelah kita menerima hadiah yang sangat besar dari Tuhan, yaitu anugerah kesehatan dan juga lain-lainnya, marilah kita juga menjadi garam dan terang dunia, yaitu menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan juga taat kepada orang tua dan juga mau selalu berbuat baik. Untuk itu, semangat untuk berbuat baik, semangat untuk menjadi garam dan terang dunia. Kiranya cerita Alkitab pada pagi hari ini mengajak kita untuk semakin semangat melakukan aktivitas kita setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Untuk itu kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa pada pagi hari ini kami anak-anak Tuhan boleh bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, semoga cerita Alkitab ini dapat membuat kami menjadi anak-anak yang boleh menjadi garam dan juga terang dunia, yaitu menjadi teladan, membawa cita rasa yang baik bagi lingkungan kami. Kami boleh berbuat kebaikan, kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami. Berkati semua keluarga kami, mama papa kami, kakak adik kami, om tante dan juga oma opa dan semua teman-teman kami. Tuhan Yesus tolong supaya kami boleh dijauhkan daripada sakit penyakit dan juga kami boleh selalu berada di dalam kesehatan yang penuh. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong supaya mereka dapat diberikan kesembuhan dan juga dapat kembali melakukan aktivitasnya seperti biasanya. Kami berdoa untuk kakak-kakak layan kami yang boleh dengan setia, yang boleh dengan semangat menjaga kami dan juga melayani kami. Tuhan berkati mereka di dalam aktivitasnya supaya mereka semuanya boleh selalu dalam keadaan yang sehat. Berkati setiap gereja kami, berkati bangsa negara kami. Untuk itu Tuhan berkati kami semuanya. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Siapkan persembahan adik-adik. Nanti persembahan adik-adik diserahkan kepada orang tua agar diserahkan ke kantor gereja ya adik-adik. Sambil mengiringi persembahan, kita nyanyikan lagu Kuberi Persembahan 2 bait ya adik-adik. Sambil
tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Berkati persembahan kami agar menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita sudah di penghujung ibadah. Seperti yang telah disampaikan oleh Kak Nadia, kita harus menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Kita harus menerapkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan lagu Yesus Berkesan. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Untuk itu, mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan lewat doa kita. Kita berdoa lagi yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal sampai pada saat ini. Dan setelah ibadah ini kami akan kembali beraktivitas. Tuhan tuntun kami, tolong kami supaya kami dapat beraktivitas seperti biasanya, dan juga Tuhan Yesus tetap menolong kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa